Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia didirikan pada tanggal 19 Juli 1987 di Lembah Pinus Ciloto, Cianjur, Jawa Barat. Berawal pada kegiatan demonstrasi pencaksilat pada acara konferensi tingkat tinggi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, 3 orang pendekar silat dari Sumatera Barat, yaitu Haji Abu Zahar, Mayor Haji Umar Maktub, dan Lebe Marin Sultan, mengadakan pertemuan dan sepakat untuk mendirikan perguruan silat dengan nama Baringan Sakti yang khusus mengajarkan silat Minangkabau. Konon, nama Baringan Sakti dipilih karena di pusat kota Padang tumbuh pohon beringin yang besar dan kuat selama ratusan tahun. Perguruan silat Baringan Sakti mengajarkan silat beraliran harimau, kumango, lintau, dan pauh. Ada makna yang mendalam dari lambang perguruan pencaksilat Satria Muda Indonesia, yaitu makna Satria Muda adalah pendekar yang kuat lahir dan batin, pemberani dan ksatria, bijaksana dan sopan santun, berbudi luhur dan kasih sayang, penuh cinta serta berbakti kepada tanah air dan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pertama didirikannya perguruan ini adalah untuk menghimpun, melestarikan, dan mengembangkan aliran seni budaya pencaksilat tradisional Indonesia. Para murid yang bergabung dalam SMI dilatih dan dididik tentang keilmuan pencaksilat, mulai dari filosofi, semangat juang, hingga mental silat. Kedisiplinan juga menonjol dalam sistem kepelatihan di perguruan ini. Salah satu murid Haji Abu Zahar, yaitu Letjen TNI Haji Prabowo Subianto, pada era tahun 1980-an merasa prihatin atas kurang diminatinya seni bela diri khas Indonesia ini. Apalagi dengan mulai menjamunya klub-klub seni bela diri dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Letjen TNI Haji Prabowo Subianto mengajak para seniornya untuk mengembangkan Baringan Sakti yang beraliran silat Minangkabau menjadi suatu bentuk organisasi pencaksilat yang beraliran nasional. Kemudian berdirilah secara resmi organisasi yang diberi nama PPS Satria Muda Indonesia pada tanggal 19 Juli 1987 di Lembah Pinus Ciloto, Jawa Barat. Tokoh-tokoh perintis PPS Satria Muda Indonesia adalah generasi muda murid-murid Haji Abu Zahar dari perguruan silat Baringan Sakti, yaitu Letjen TNI Haji Prabowo Subianto, Maijen TNI Ismet Yuzairi Caniago, Maijen TNI HR Ampi Nur Kamal Tarungjiwa, Dr. Andes Edward Lebe, Indra Khotib, Yan Yulidar, Insinyur Lukman RG, Haji Orobin Syahwofar, dan Insinyur Erizal Kaniago. Pada saat itu juga hadir untuk bergabung beberapa pendekar dari Banten, Pandeglang, Tangerang, dan Sukabumi. Pada perkembangannya, PPS Satria Muda Indonesia juga merangkul tokoh-tokoh aliran pencaksilat lain yang ada di Nusantara untuk bergabung dan menjadikannya sebagai pelajaran dalam perguruan ini. Di antaranya yaitu aliran silat Minang seperti Silek Tuo, Silek Buayo, Silek Sitaralak, dan juga pencak Sunda seperti Cikalong, Cimande, dan Sabandar. Sedangkan silat Betawi seperti Bongkar Kandang dan Beksi serta aliran-aliran pencak silat lainnya juga ikut diajarkan di perguruan ini. Konsep pengajarannya adalah diberi pemahaman jurus-jurus kaidah PPS Satria Muda Indonesia. Kemudian pada tingkatan lanjut, murid akan diminta untuk memilih aliran mana yang diminati. Jika Cimande, maka murid akan belajar kepada guru Cimande yang sudah bergabung di PPS Satria Muda Indonesia. Demikian juga bila ingin belajar Silek Minang, dari penjurusan ini diharapkan murid bisa memilih aliran berdasarkan bakat dan minat sehingga bisa melestarikan budaya bangsa dan mensejahterakan guru aliran tradisional. Gagasan nama pengganti perguruan silat Baringan Sakti berasal dari Haji Prabowo Subianto, yang semula nama pengganti adalah Satria Muda, kemudian dilengkapi menjadi Satria Muda Indonesia. Dengan sejarahnya yang panjang, Satria Muda Indonesia terus membawa tradisi pencaksilat Indonesia dan telah menjadi salah satu perguruan pencaksilat yang membanggakan bagi generasi muda Indonesia. Banyak pesilat Satria Muda Indonesia yang menjuarai berbagai event nasional maupun internasional di dalam berbagai kategori pertandingan pencaksilat. Di sisi lain,
perguruan ini memiliki beragam aktivitas lain yang membentuk karakter dan kepribadian pesilatnya. Ini termasuk kegiatan-kegiatan sosial dan budaya, seperti pengabdian kepada masyarakat, pameran seni, pertunjukan pencaksilat, dan festival budaya. Keunikan ini mencerminkan visi SMI yang lebih luas, di mana pencaksilat tidak hanya dianggap sebagai bentuk bela diri, tetapi juga sebagai seni budaya yang indah dan sebagai sarana untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Aktivitas-aktivitas ini membantu pesilat SMI untuk tumbuh sebagai individu yang berkontribusi positif pada masyarakat. Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia adalah salah satu perguruan pencaksilat terkemuka di Indonesia dengan keunikan-keunikan yang membedakannya dari yang lain. Selain itu, pendekatan yang kuat terhadap kelincahan dan kecepatan, penekanan pada aspek mental dan spiritual, sistem pengajaran yang terstruktur, pembinaan pesilat yang merata, serta beragam aktivitas yang membentuk karakter adalah elemen-elemen yang menjadikan SMI begitu istimewa. Selain fokus pada aspek fisik pencaksilat, SMI juga menekankan pada aspek mental dan spiritual. Ini adalah salah satu keunikan yang membedakan SMI dari banyak perguruan pencaksilat lainnya. Perguruan ini memandang bahwa kekuatan fisik harus didukung oleh ketenangan batin, kepekaan, dan keseimbangan emosional. Para pesilat SMI dilatih untuk mengembangkan konsentrasi, ketahanan mental, dan kontrol diri. Mereka memahami bahwa ketenangan dalam pikiran adalah kunci untuk merespons dengan baik terhadap tekanan dalam pertarungan. Oleh karena itu, pendekatan holistik dalam pelatihan menjadi salah satu keunikan penting dari SMI. Salah satu filosofi yang mendasari pencaksilat adalah konsep harmoni dan keseimbangan. Pencaksilat mengajarkan pentingnya mencapai keseimbangan antara fisik dan mental, antara tenaga dan kelembutan. Musuh tidak dicari, bertemu dihindari, sekali bertemu, titik mati baru berhenti. Bela diri untuk bela bangsa.